tingkat pertempuran ini, Qin Yichen tidak bisa lagi berspekulasi. Tetapi dia masih ingin mengingat semua ini, bahkan jika dia hanya mengingat sikap teguh dan heroik dari para leluhur. Karena dia secara samar-samar merasakan bahwa trik ini dikembangkan oleh kebijaksanaan leluhur yang tak terhitung jumlahnya dan dipadatkan oleh kekuatan. Mata naga ganda yang diubah oleh Kaisar Feng Jiutian bermekaran dengan api yang membakar 9 hari, menyebabkan kegelapan terbakar. Namun, kegelapan itu terbakar tapi tidak menghilang. Tapi itu benar-benar terbakar dan berubah menjadi api hitam, menuju ke mata naga itu. Ledakan. Saat ini, saya melihat ekor naga itu tersapu. Aku melihat ekor naga ini berhembus, sepertinya menyapu, tapi sepertinya selalu berubah, menghancurkan segalanya. Sekilas Qin Yichen mengenali bahwa ekor naga ini dibuat oleh Kaisar Longwu. Namun, dalam kegelapan di belakang ekor naga, rantai kegelapan terlempar keluar. Rantai itu juga merupakan segel dari segala jenis, seperti menutupi segalanya, menjerat ekor naga. Dan duri tajam di bagian depan rantai menusuk jauh ke dalam sisik naga. Meskipun tidak ada darah naga yang menetes, kemuliaan yang menakjubkan terus menyebar darinya. Sayang sekali trik ini terlalu cepat. Suara Heiju sekali lagi terdengar dari setiap sudut yang gelap, dan melihat roda surga berputar semakin cepat, tetapi kegelapan menutupi sebagian besar darinya. Hati Qin Yichen bergetar. Dan ketika suara leluhur hitam menyembur dari kegelapan hatinya, ketakutan sekali lagi menyelimuti hatinya. Trik ini sangat bagus. Tapi sayangnya, jika Hao Mingyang tidak ada di sini, naga ini tidak akan memiliki hati naga. Hao Tian sudah mati, dan akan sulit bagi naga ini untuk menyelesaikan sinar kekuatan naga itu. Xingtian tidak ada di sana, dan keinginan untuk bertarung tidak cukup. Xuan Yuan dimakamkan bersamanya, kejam. Sayang sekali kamu hanya kaisar. Kamu sudah mati. Jika kamu mati sekali, kamu akan mati untuk kedua kalinya. Qin Yichen gemetar dengan keras. Hei Ancestor tidak banyak bicara. Tetapi setiap kata sepertinya menyentuh tempat paling rentan di hati 10.000 orang. Iya. Nenek moyang ini semuanya adalah roh kaisar. Singkatnya, kekuatan bertarung kaisar jauh lebih sedikit daripada kaisar dan tubuh dewa kaisar. Ke Tiangxuan juga mengungkapkan ketakutan. Itu adalah kata-kata leluhur hitam yang membuat mereka merasa seperti jatuh ke dalam gua es. Ke Tiangxuan tahu betul bahwa kaisar naga di dunia jiwa naga belum lengkap. Banyak kaisar tidak bisa pergi ke alam jiwa naga setelah mereka jatuh. Tapi seperti Hao Tian, tidak ada lagi di dunia ini. Tanpa hati naga, dan tanpa semangat juang. Ini membuat naga sejati ini tidak begitu sempurna. Dan karena itu, kegelapan dibiarkan masuk dan secara bertahap berada di atas angin. Qin Yichen gemetar. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya bergetar. Artefak Kaisar Bihai dan Taoisme bawaan Heze semuanya terbang tiba-tiba dan terbang menuju naga sejati. Ini adalah satu-satunya perubahan yang dia dapat mempengaruhi konfrontasi ini sekarang. Leluhur, harus menang. Qin Yichen mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia tahu betul bahwa naga asli yang ditransformasikan oleh leluhur yang tak terhitung jumlahnya benar-benar mahal. Dia bahkan melihat sisik naga yang ditusuk. Sisik naga itu diubah oleh seorang kaisar naga. Mungkin saat ditembus kegelapan, para kaisar naga keciut. Alat kekaisaran Bihai dan Heze Xiantian Daojing, sangat jarang dua sinar cahaya mekar di dunia terang dan gelap ini. Dan semua orang di sekitar Qin Yichen gemetar ketika mereka melihat pemandangan ini. Setelah beberapa napas, Ke Tiangxuan mengertakkan gigi dengan tiba-tiba. Saya tidak bisa melakukannya hari ini. Bukankah itu berarti klan Kaisar Ke saya berkolusi dengan sisa-sisa dinasti sebelumnya? Saya akan berkolusi dengan satu untuk menunjukkan kepada Anda hari ini. Pada saat itu, Ke Tiangxuan tidak bisa lebih nyata. Dan dia membuang semua harta yang telah dia korbankan. Tapi kau ingat, ini bukan kolusi. Lao Zi Dike adalah sekutu ras manusia. Klan Dike saya akan menjadi kaisar surga di masa depan. Melihat sekeliling, Bai Shouqiong sedang mencekik perintah patriark yang berlumuran darah. Seolah-olah menghabiskan semua kekuatannya, dia tiba-tiba membuangnya. Segera setelah itu, Putri Wenxing, Feng Jiuman, Kong Wu, semua mengambil harta berharga. Meskipun harta mereka jauh lebih sedikit daripada artefak kekaisaran, di dunia terang dan gelap, mereka tampaknya lebih rendah dari cahaya-cahaya. Tetapi jika Anda melihat lebih dekat, bagaimanapun juga itu agak cerah. Anti pencuri ini, dan pemandangan ini juga jatuh ke mata kerumunan Bai Wuji. Mereka mengertakkan gigi dan mengorbankan harta mereka satu demi satu. Ada menara besi yang ditempa oleh cahaya hitam, bunga teratai hijau dengan untaian ular hijau yang bermekaran di inti bunga, dan kipas dari bintang yang berterbangan dan bergerak. Pada saat harta karun melonjak ke langit, kerumunan Ke Tiangxuan, semuanya memelototi kerumunan Bai Wuji. Anti pencuri. Anjing lari. Bum bum bum. Harta karun bertabrakan dan berhadapan satu sama lain di langit, dan kecemerlangan mereka berfluktuasi seperti bintang kecil. Namun,
Kaisar Iblis berjubah abu-abu dari suku cahaya jahat memilih untuk mengabaikan mereka dan tidak ikut campur. Dan Qin Yichan menatap kegelapan yang semakin kuat. Naga asli sepertinya lelah. Tidak. Itu bukan kelelahan. Naga asli terluka, sisik terlepas, dan gigi naga hancur, dapat ditemukan kembali. Namun, gigi dan sisik naga dari naga sejati ini, tampaknya tidak dapat disembuhkan lagi. Dan fragmentasi setiap skala naga melambangkan jatuhnya pembangkit tenaga listrik yang tiada taraf. Naga sejati. Raja Meteorit liar melihat di matanya. Dia tidak bisa menahan tinjunya dengan tajam. Dia bahkan tidak lupa untuk mengorbankan patung Huang Met, memotong langit berbintang dan menuju ke naga asli. Pada saat itu, Raja Meteorit Dewa merasa bahwa kontrak kekacauan sepertinya tidak akan merugikan. Seseorang harus menjadi pemenang terbesar. Dulu naga sungguhan, sekarang nenek moyang hitam. Sepertinya tidak ada yang salah dengan itu. Naga asli ditutupi dengan luka dan memar, tetapi kegelapan sepertinya tidak ada habisnya. Kegelapan dapat diparut dan dihancurkan, tetapi sulit untuk menghancurkan sumbernya. Tapi segera, seringai Dewa Raja Huang terkejut. Karena dia menemukan bahwa tampaknya dengan pertarungan antara naga asli dan leluhur hitam, roda surga telah berubah menjadi ekstrim. Gemuruh. Roda surga sangat agung dan agung. Di antara miliaran kecemerlangan, tampaknya ada gemuruh dan semburan teriakan nyaring. Panjang, panjang, panjang. Mata Qin Yichan menatap tajam, dan melihat bahwa di antara miliaran kecemerlangan, ada menara dewa yang tinggi, dan pembangkit tenaga naga asli di Istana Tao yang tidak mengetahuinya sedang mengacungkan senjata dan memegang tinggi. Dia bahkan melihat bahwa di aula alkimia, sederet sosok tua sedang duduk bersila, semangat mereka melonjak. Dia bahkan melihat bahwa di teran sakrifis Tiantai, sekelompok orang yang berdiri di atas bumi bergerak, membawa kekuatan mereka dan menabuh genderang perang. Dan genderang perang itu diubah oleh klan Zun Kuiniu, teredam seperti guntur, seperti naga. Panjang, panjang, panjang. Miliaran kecemerlangan, seperti ratusan juta bintang, sekecil kunang-kunang di hadapan kegelapan tak terbatas. Tapi miliaran kunang-kunang inilah yang secara bertahap menerangi langit. Roda surga tertanam di langit klan Bais, dan di roda surga, tampaknya ada langit di luar langit. Langit berangsur-angsur diterangi, cerah dan mempesona, meskipun sulit untuk mengubah apapun ketika bersinar di kegelapan. Tetapi pada saat itu, Qin Yichan tidak bisa menahan matanya bergetar. Cara surga berputar, kekuatan surga muncul. Hei Ju. Kamu belum memutuskan kontrak surgawi.